Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang solih dan solihah, ya, gimana siang hari ini masih tetap semangat? Alhamdulillah, ya semoga kita selalu sehat, selalu diberikan kesehatan, ya sehingga kita tetap dengan penuh semangat melanjutkan belajar kita. Ya, kesempatan kali ini ya kita akan belajar IPS, muatan IPS. Saat ini kita belajar di buku tematik, buku tema 7. Ya, silahkan disiapkan buku tema 7-nya, dibuka halaman, ya mulai halaman 2. Ya ini, nah ini kita akan mempelajari tentang bagaimana sejarah masuknya bangsa barat, yaitu bangsa Eropa ke Indonesia. Sebenarnya apa yang menarik minat bangsa Eropa untuk datang ke Indonesia? Ya, yang selanjutnya kita tahu negara barat itu, negara Eropa itu kemudian menjajah Indonesia dalam waktu yang sangat lama. Ya. Yang menjadi daya tarik bangsa barat saat itu adalah rempah-rempah. Ya. Ya, jadi rempah-rempah itu sangat melimpah, ya, dihasilkan di bumi Indonesia. Nah, rempah-rempah ini adalah bagian tumbuhan yang beraroma atau berasa kuat yang digunakan dalam jumlah kecil di makanan sebagai pengawet atau perisai dalam makanan. Ya, rempah-rempah bisa juga digunakan sebagai obat-obatan untuk aroma dan sebagainya. Dan pada saat itu rempah-rempah adalah barang dagangan yang sangat berharga, bahkan harganya lebih mahal daripada emas. Ya. Melimpahnya rempah-rempah di Indonesia seharusnya itu dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia, akan tetapi itu sekaligus juga menjadi mendatangkan bahaya bagi Indonesia, yaitu dengan minatnya bangsa-bangsa Eropa yang berusaha untuk menguasai perdagangan rempah-rempah di Indonesia, maka akhirnya mereka menjajah Indonesia dalam waktu yang cukup lama. Ya. Mengapa bangsa Eropa memburu rempah-rempah sampai ke Indonesia? Karena kondisi alam di Eropa membuat produksi rempah itu tidak seoptimal di negara timur seperti Indonesia. Ya, sebagian besar rempah itu diperoleh dari Indonesia, misalnya cengkeh. Nah, ini adalah gambar ilustrasi dari cengkeh. Ini cengkeh yang sebelum dikeringkan, sebelah kanan yang coklat ini cengkeh yang sudah dikeringkan. Nah, ini rempah-rempah ini, cengkeh, pala, lada, itu sebagian besar dihasilkan oleh Indonesia. Nah, bangsa Eropa membutuhkan rempah-rempah ini untuk penghangat tubuh, karena memang di sana cuacanya yang sedemikian dingin. Nah, misalnya merica mampu memberikan efek hangat, kemudian sebagai pengawet makanan, sebagai penyempurna cita rasa makanan, dan bahan obatan. Sehingga karena pentingnya hal tersebut, bangsa barat masuklah ke Indonesia untuk berburu rempah-rempah yang saat itu jumlahnya sangat melimpah. Nah, ini menyebabkan satu peristiwa yang tidak menyenangkan yang dialami oleh bangsa Indonesia, yaitu penjajahan yang berlangsung dalam waktu yang cukup lama. Nah, kita bicara satu macam rempah, yaitu cengkeh. Ya.
Kenapa cengkeh ini ada hubungannya dengan penjajahan yang dialami bangsa Indonesia? Karena cengkeh ya memiliki banyak manfaat sebagai bumbu masak. Nah, cengkeh dalam bentuk bunga utuh atau dalam bentuk bubuk. Nah, cengkeh juga dimanfaatkan sebagai dupa. Nah, kemudian minyak cengkeh sebagai aromaterapi dan obat sakit gigi. Nah, karena begitu banyak manfaatnya dari seluruh bagian tanaman cengkeh itu akan menjadikannya bernilai ekonomis yang tinggi. Ya, bahkan sampai sekarang nilai ekonomisnya cukup tinggi. Oleh karena itulah cengkeh merupakan salah satu rempah-rempah yang menjadi buruan bangsa-bangsa Eropa saat itu. Dan ini memicu terjadinya penjajahan di Indonesia. Ya, ini sudah menjadi naluri manusia. Jika melihat sesuatu yang berpotensi besar, maka akan ada hasrat untuk menguasainya. Begitu juga bangsa Eropa melihat kekayaan berupa rempah-rempah yang luar biasa dari Indonesia, maka mereka timbul hasrat untuk menjajah. Akhirnya bangsa Indonesia dijajah dalam waktu yang cukup lama. Bangsa Indonesia mengalami penjajahan yang cukup lama. Dan selama masa penjajahan itu, ya bangsa kita mengalami penderitaan akibat adanya penindasan, penindasan dalam segala hal. Ya, pada masa pemerintahan kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia, datanglah orang-orang Eropa mengadakan pelayaran samudera. Kedatangan orang-orang Eropa di Nusantara, di Indonesia ini mula-mula disambut baik oleh bangsa Indonesia. Namun ketika orang-orang Eropa itu berusaha menguasai Nusantara, mereka mendapat reaksi yang keras, ya, mendapatkan perlawanan-perlawanan di berbagai daerah. Nah, kemudian yang perlu kita ketahui, apa yang melatar belakangi bangsa-bangsa Eropa tersebut untuk datang ke Indonesia dan akhirnya menjajah bangsa Indonesia. Nah, ya, bagaimana peristiwa kedatangan bangsa Barat itu ke Indonesia? Nah, itu dimulai pada akhir abad 15, ya. Abad 15 berarti tahun 1500-an. Bangsa Eropa berusaha melakukan penjelajahan samudra. Nah, bangsa Eropa yang pernah melakukan penjelajahan dan penjajahan di Indonesia dimulai dari bangsa Portugis. Ya. Kapal mereka pertama kali mendarat di Malaka tahun 1511. Ya, ini berarti abad 15 tahun 1500-an, 1511. Kemudian diikuti oleh bangsa Spanyol yang mendarat di Tidore, Maluku pada tahun 1521. Ya, jadi yang pertama datang itu Portugis di Malaka tahun 1511, kemudian disusul Spanyol mendarat di Tidore, Maluku tahun 1521. Baru kemudian disusul oleh bangsa Inggris dan Belanda. Ya. Kapal Belanda pertama kali mendarat di pelabuhan Banten tahun 1596, ya, masih abad 15, ya, masuk abad 16. Nah, faktor-faktor apa yang menjadi pendorong penjelajahan samudra oleh bangsa-bangsa Barat tersebut? Yang pertama yaitu adanya keinginan untuk mencari kekayaan. Nah, ini diistilahkan dengan gold. Ya, gold itu artinya emas. Ya, emas adalah simbol kekayaan, simbol harta benda. Nah, yang mereka cari bangsa Barat itu bukan emas, ya, akan tetapi adalah rempah-rempah
Ya, di mana waktu itu rempah-rempah nilainya ya lebih besar daripada emas, lebih tinggi daripada emas ya. Abad 15 harga rempah-rempah sangat mahal. Harga rempah-rempah itu semahal emas, maka mereka disimbolkan mencari kekayaan atau gold. Emasnya adalah berupa rempah-rempah. Bangsa Eropa sangat membutuhkan rempah-rempah untuk industri rempah-rempah untuk industri obat-obatan, kemudian untuk bumbu masak. Ya, ini jadi hal pertama yang menjadi faktor pendorong penjelajahan samudra atau faktor-faktor penyebab kedatangan bangsa Barat ke Indonesia. Yang pertama adalah adanya keinginan untuk mencari kekayaan atau gold. Ya, gold di sini adalah rempah, di mana Indonesia saat itu adalah penghasil rempah-rempah yang sangat besar, sehingga menarik perhatian bangsa Barat untuk datang ke Indonesia. Awalnya untuk berdagang mencari rempah, akhirnya menjadi menjajah. Kemudian faktor kedua yang menyebabkan penjelajahan bangsa Eropa ke Indonesia adalah adanya keinginan menyebarkan agama. Selain untuk mencari kekayaan, ya kekayaan berupa rempah-rempah dan tanah jajahan, bangsa Eropa juga membawa misi khusus. Misi khusus tersebut adalah menyebarkan agama kepada penduduk daerah yang dikuasainya. Ya, tentunya yang disebarkan adalah agama mereka, yaitu agama Nasrani, agama Kristen, Katolik. Ya. Dan tugas ini mereka anggap sebagai tugas suci yang harus dilaksanakan ke seluruh dunia. Ya, karena itu dianggap sebagai tugas suci, maka mereka rela ya melakukan pelayaran ke seluruh bagian dunia, ke seluruh penjuru dunia, dari ujung barat sampai ke ujung timur. Dan ini dipelopori oleh bangsa Portugis, di mana ini bangsa Portugis ini yang pertama kali datang ke Indonesia. Itu adalah faktor kedua, keinginan menyebarkan agama atau ini adalah gospel. Kemudian ya faktor ketiga yang menyebabkan ya kedatangan bangsa Barat ke Indonesia, yang memicu penjelajahan mereka ke Indonesia adalah adanya keinginan mencari kejayaan atau glory. Di Eropa saat itu ada suatu anggapan bahwa apabila suatu negara mempunyai banyak tanah jajahan, negara tersebut disebut negara yang jaya atau glory. Nah, dengan anggapan ini, maka negara-negara Eropa berlomba-lomba untuk mencari tanah jajahan sebanyak-banyaknya, sehingga mereka berlayar ke seluruh penjuru dunia sampailah ke ujung timur di Indonesia, ya menjadikan Indonesia sebagai negara jajahan. Ya, dan ini untuk menunjukkan pada di antara mereka bahwa negara mereka adalah negara yang jaya atau istilahnya glory, ya, karena memiliki tanah jajahan yang luas, tanah jajahan yang banyak, sehingga mereka terus berlayar ke seluruh penjuru dunia untuk sebanyak mungkin mencari tanah jajahan untuk dikuasai.
Itu adalah faktor yang ketiga. Kemudian faktor yang keempat yang menyebabkan penjelajahan bangsa Eropa ke seluruh penjuru dunia, ya, termasuk ke Indonesia, adalah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya, ilmu pengetahuan dan teknologi ini ya mulai berkembang dengan pesat saat itu. Ya, misalnya satu, dikembangkannya teknik pembuatan kapal yang dapat digunakan untuk mengarungi samudra yang luas. Ya, mulai dikembangkan kapal yang dapat mengarungi samudra yang luas untuk perjalanan yang jauh, sehingga ini memicu hasrat mereka untuk semakin jauh berpetualang, berlayar menuju tempat-tempat yang belum pernah dikunjungi. Yang kedua, ditemukannya mesiu untuk persenjataan. Nah, dengan persenjataan yang memadai, mereka percaya diri, ya semakin percaya diri untuk melakukan pelayaran, karena dapat digunakan untuk melindungi pelayaran dari ancaman bajak laut dan sebagainya. Kemudian perkembangan ilmu pengetahuan berikutnya yang memicu pelayaran ke seluruh dunia adalah ditemukannya, ya, yang ketiga ini ditemukannya kompas. Ya, kompas digunakan sebagai penunjuk arah. Nah, dengan adanya kompas, ini mengurangi kemungkinan untuk tersesat, karena dengan kompas bisa ditunjukkan arah yang sebenarnya, sehingga para penjelajah tidak lagi bergantung pada kebiasaan alam. Ya, sebelum ada kompas, mereka menentukan arah berpedoman pada bintang, pada rasi bintang, sehingga saat awan menutupi langit mereka tidak dapat meneruskan perjalanan. Dengan ditemukan kompas, mereka bebas berlayar ke arah manapun tanpa gangguan, ya, baik itu siang maupun malam, karena tidak lagi bergantung pada rasi bintang yang dilihat untuk menentukan arah perjalanan mereka. Ini adalah hal yang menjadi faktor pemicu, ya, bangsa Barat, bangsa Eropa, ya, yang menjajah, ya, melakukan penjajahan ke seluruh penjuru dunia, ya, terutamanya melakukan penjajahan di Indonesia. Nah, itu penjelasan dari, ya, bagaimana awal mula kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia, kedatangan bangsa Barat, dan faktor-faktor pendorong penjelajahan samudra. Ya, untuk lebih memahami materi tersebut, setelah membaca, ya, tadi dibaca lagi, kemudian kerjakan. Nah, ini halaman 6, ya. Halaman 6 buku tema 7 ada 6 soal. Silahkan dikerjakan, ya. Kemudian nanti hasil pekerjaannya difoto, ya, dan dikirimkan ke form yang nanti akan saya share, ya. Oke, jadi ini pembelajaran kita hari ini. Silahkan dibaca lagi, ya, bacaannya tadi tentang peristiwa kedatangan bangsa Barat, ya, faktor-faktor yang mendasarinya, dan kemudian kerjakan soal halaman
6. Soalnya dikerjakan langsung di buku boleh, di catatan juga boleh. Kemudian hasilnya difoto dan dikirim ke form yang akan saya share. Oke, demikian pertemuan kita hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.